Anda pemirsa, berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Meresahkan, seekor ular piton dievakuasi petugas dari plafon rumah warga di Lombok Timur. Petani di Lombok Timur mengeluhkan pengurangan kuota pupuk subsidi. Jelang Imlek, warga Tionghoa di Kota Mataram mulai membersihkan dan menghias wihara. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Tim pemadam kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Lombok Timur mengevakuasi seekor ular piton dari plafon rumah warga di Desa Menceh, Kecamatan Sakra Timur. Evakuasi berlangsung alot karena posisi ular yang berada di tempat yang sempit sehingga sulit untuk diangkat. Namun setelah 2 jam berburu, petugas akhirnya mengevakuasi ular sepanjang 2 meter tersebut. Selain ular piton, petugas juga menangkap ular kobra dan ular tikus di rumah lainnya. Penangkapan atas permintaan pemilik rumah yang takut binatang melata tersebut akan mengganggu keluarganya. Di sini ada kobra, udah berapa hari yang lalu yang dievakuasi, kemudian ada piton juga ada 2 sama ular koros atau tikus, ada 4 jadinya. Ini lokasinya di mananya? Yang kalau kobra kalau nggak salah di Mas Bage ya, di Mas Bage, kemudian piton yang awal ini 2, kemudian tadi ada di Sakar TJ. Ular piton dievakuasi sementara ke kantor dinas Damkar sebelum diserahkan ke BKSDA untuk dilepaskan ke habitatnya. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Blokade jalan bypass Mandalika oleh warga desa Segala Anyar, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah akhirnya dihentikan Selasa pagi. Hal itu setelah warga didatangi Bupati dan Kapolres untuk melakukan mediasi pada Senin malam. Dalam pertemuan tersebut, warga menuntut polisi bertindak tegas dan secepatnya menuntaskan kasus penganiayaan yang menimpa warga desa Segala Anyar. Mereka juga meminta Bupati turut mengawal proses tersebut untuk memastikan proses hukum berjalan dengan adil. Setelah mendapatkan penjelasan para pihak, warga akhirnya membuka blokade jalan. Tenda yang dirumorkan untuk blokir jalan oleh warga masyarakat Segala Anyar juga sudah disingkirkan sendiri. Karena dari tadi malam kita intensif komunikasi dan kadus masing-masing kepala dusun sudah paham bahwa masalahnya polisi itu ternyata di ketiadaan saksi. Oh, sudah dijelaskan berarti? Ya, kita sudah jelaskan. Bukan kita tidak mau memproses, sudah jadi LP barang ini, kami tetap proses. Selain diminta bersabar, warga juga diharap tidak terprovokasi dan tetap menjaga kondusivitas menjelang pemilu. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Banyak masalah-masalah itu ya. Puluhan pecinta lingkungan yang tergabung dalam komunitas perempuan Kabupaten Lombok Barat mengeluhkan sumber air yang tercemar akibat pembangunan bendungan Meninting. Hal itu membuat bak penampungan warga keruh dan berbau sehingga tidak layak konsumsi. Air yang biasa digunakan untuk keperluan rumah tangga kini hanya dipakai untuk mandi saja. Sejumlah warga juga mengaku kehilangan mata pencarian di sektor perkebunan karena pembabatan pohon yang selama ini menjadi sumber ekonomi mereka. Tiba kehilangan air bersihnya, yang bagi kita kan sebenarnya air bersih itu kan hak asasi manusia dan hak asasi perempuan untuk hidup gitu. Nah, ketika ini tidak terpenuhi, maka bisa kita katakan bahwa proyek pembangunan itu kan tidak memenuhi hak asasi perempuan gitu. Nah, merespon hal itu, Pemda menyatakan tidak bisa berbuat banyak karena proyek tersebut dikelola langsung oleh pusat. Hanya
bisa melaksanakan kegiatan yang sifatnya koordinatif gitu kan. Karena bagaimanapun juga kegiatan ini adalah kewenangan provinsi, tidak ada kewenangan kabupaten. Kenapa saya bilang begitu? Karena AMDAL yang merupakan tolak ukur dari upaya preventif dari dampak lingkungan itu ada di AMDAL, dan kewenangan penilaian itu ada di provinsi. Karena ini adalah proyek strategis nasional. Dari data warga setempat, air keruh terjadi di 4 desa, yakni Desa Gegerung, Gria, Mambalan, dan Desa Kekeri. Warga meminta Pemda mencarikan solusi untuk mengatasi pencemaran sumber air mereka. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Petani di Desa Sembalun, Kabupaten Lombok Timur mengeluhkan pengurangan jatah pupuk subsidi memasuki awal tahun. Berkurangnya kuota pupuk menyebabkan mereka harus memutar otak mencari solusi agar tanaman tetap tumbuh optimal. Novi, salah seorang petani, harus menerima pengurangan kuota pupuk hingga 50%. Biasanya ia menerima 1 kuintal pupuk subsidi per sekali masa tanam, namun kini hanya 50 kg saja. Untuk menyiasatinya, Novi harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli pupuk non-subsidi. Kasih jatah 1 kintal sekarang dikurangin menjadi 50, yang dapat 50 dikurangin dapat 25, makanya petani sangat kekurangan. Itu kenapa kira-kira? Nggak tahu, itu mungkin aturan pemerintah atau gimana, kita kan nggak tahu. Tapi seperti itulah. Itu yang subsidi atau? Yang subsidi. Yang subsidi kan harganya per kintalnya 300. Biasa kan orang dapat 1 kintal, 2 kintal, tapi sekarang yang 2 kintal dapat 1 kintal. Yang 1 kintal dapat 50 kilo, yang 50 kilo dapat 25 gitu, tergantung lahannya. Seperti itu. Merespon hal itu, Pemda berjanji akan menambah kuota pupuk di masing-masing kabupaten kota. Kemudian keluhan tentang pupuk. Tentang pupuk tadi saya sampaikan, itu komitmen Menteri Pertanian. Tidak boleh ada keluhan petani lagi tentang pupuk. Bapak Presiden, Insinyur Haji Joko Widodo, sudah menambah anggaran 14 triliun Kementerian Pertanian untuk pengadaan pupuk ini, sehingga ini nanti saya perintahkan Bapak Asisten 2 ex Kadis Pertanian untuk segera koordinasi, tuntaskan dan respon keluhan masyarakat terkait pupuk yang masih kurang tersebut. Pada awal tahun 2024, pemerintah daerah menyalurkan pupuk subsidi sebanyak 246,7 ton pupuk urea dan pupuk NPK sebanyak 302,9 ton untuk kebutuhan petani di seluruh kabupaten kota. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan.